Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan sukses selalu setiap harinya ya. Welcome back to Mamang Osa Channel nomor 57.701 terbanyak subscribernya di dunia. Kali ini Mamang akan mereview alur film menarik lagi nih, yaitu yang bercerita tentang sebuah keluarga kecil yang hidup sangat bahagia. Namun semua berubah semenjak tewasnya sang anak. Meski begitu, ayahnya percaya bahwa anaknya itu masih hidup, namun ia berada di dimensi paralel. Di sini juga kalian bakal dikasih tahu gimana jadinya kalau bumi tercinta ini ternyata disusun oleh kode-kode atau coding lah ya, yang sebenarnya nggak masuk akal sih. Ya udahlah ya, langsung aja kita review alur ceritanya. Film ini dimulai dengan sebuah uji coba yang dilakukan terhadap seekor tikus untuk menyelesaikan sebuah labirin. Setelah melakukan beberapa pengujian, tikus itu akhirnya dapat menyelesaikan labirin itu dalam kurun waktu lebih cepat dari yang sebelum-sebelumnya. Hal itu menandakan bahwa makhluk hidup memiliki memori atau ingatan yang sangat dapat digunakan untuk mengingat suatu hal. Termasuk juga manusia dalam bermain game, kita sebagai manusia pasti menggunakan ingatan kita dalam menyelesaikan sebuah permainan. Untuk mencapai level yang lebih tinggi, semakin sering kita bermain, maka kita akan semakin mahir. Hal itu terjadi karena manusia menggunakan ingatannya untuk belajar beradaptasi dan lain-lain. Tanpa menggunakan ingatan maka kita akan terjebak dalam siklus hidup yang sama tanpa adanya perkembangan. Film diawali dengan memperlihatkan tokoh utama, yaitu adalah seorang pembuat game atau game developer ya, bernama Brandon, beserta istrinya yang bernama Claire dan juga anaknya yang bernama Sam. Terlihat di sana mereka sedang berlibur ke sebuah pantai dan mereka bertiga menikmati kebersamaan itu dengan penuh kebahagiaan, canda, dan tawa. Saat mereka sedang bersantai, Sam berniat untuk mencari keong di sekitaran pantai dan ia berjanji untuk tidak bermain air. Claire pun menyetujuinya dengan syarat Sam tidak pergi terlalu jauh dari pandangan mereka berdua. Lalu saat Sam sedang asik bermain dan mencari keong, tak sadar bahwa ternyata boneka George yang ia bawa sebelumnya terseret oleh ombak. Dengan sembunyi-sembunyi, Sam pun mencoba mengambil boneka itu, namun naasnya ia justru ikut terseret oleh ombak tersebut. Kematian Sam membuat Brandon dan Claire sangat merasa tertekan dan begitu sedih. Karena selama ini mereka tak pernah membayangkan bahwa hal buruk itu akan terjadi pada keluarga mereka. Dengan sekuat hati, Claire berusaha melepas kepergian Sam. Namun Brandon yang sangat mencintai anaknya itu tak bisa melepaskannya begitu saja. Di saat mereka sedang membereskan barang milik Sam, Brandon tak sengaja melihat sebuah buku yang bertuliskan The Baron Stanbir. Ia merasa janggal dengan tulisan itu karena Brandon masih ingat betul bahwa buku itu sebelumnya bertuliskan The Baron Stanbir menggunakan E, bukan menggunakan A. Ketika mereka sedang tidur, tiba-tiba terdengar suara aneh dari dapur dan ternyata itu adalah si Matt alias kakaknya si Claire yang sedang mencari makanan di kulkas. Brandon kemudian memberikannya beberapa pizza dan ia juga bertanya pada Matt tentang buku The Baron Stanbir. Matt pun berkata bahwasanya The Baron Stanbir itu menggunakan huruf E. Sontak Brandon pun langsung memberikan buku tersebut dan terlihat di sana The Baron Stanbir itu menggunakan huruf A. Brandon yang semakin bingung pun akhirnya memutuskan untuk mencari tahu tentang The Baron Stanbir di internet. Dan terlihat di sana bukan hanya Matt saja yang mempermasalahkan itu, tapi banyak orang di sana yang membuat konspirasi tentang itu. Dan pada akhirnya Matt menemukan sebuah artikel yang menjelaskan sebuah teori yang bernama Mandela Effect.
Keesokan harinya, Brandon merasa kebingungan dengan foto mereka bertiga yang menempel di kulkas. Ia pun menanyakan pada istrinya di mana lokasi foto itu. Claire pun menjawab bahwasanya foto itu diambil ketika mereka itu sedang berada di depan Griffin Observatory. Namun Brandon sangat yakin bahwa dulu mereka tidak berfoto di tempat itu, melainkan mereka berfoto di Pacific Center. Istrinya yang tak percaya dengan ucapan Brandon itu pun menyuruhnya untuk pergi karena di saat itu ia sedang sibuk memasak. Brandon pun akhirnya pergi menemui Matt. Di sana mereka berbincang-bincang tentang Mandala Effect itu. Brandon percaya bahwasannya dunia paralel itu benar-benar ada dan bumi yang mereka tempati saat ini hanyalah bagian dari sebuah simulasi seperti yang ada di dalam game. Brandon mengatakan bahwasanya Mandala Effect itu sendiri merupakan ingatan dari dunia lain yang menyebabkan sebuah kesalahan pada ingatan orang-orang seperti halnya glitch atau bug yang sering terjadi pada sebuah game. Tetapi Matt menjawab bahwa Mandala Effect sebenarnya hanya sebuah false memory atau ingatan palsu yang sering terjadi pada setiap manusia. Brandon terus mempelajari teori-teori Mandala Effect melalui internet hingga akhirnya ia menemukan sebuah artikel yang menjelaskan tentang sebuah alat yang bernama Large Hadron Collider yang diciptakan oleh Sher. Percobaan Large Hadron Collider tersebut dilakukan pada tahun 2008 di Rusia yang mana pada waktu itu pula beberapa orang mulai menyadari keanehan yang terjadi pada mereka dan salah satu keanehan itu adalah Mandala Effect. Brandon kemudian mencoba mendatangi seorang pastor bernama Isaac. Di sana ia mencari tahu tentang keberadaan Tuhan. Namun setelah mendengarkan perkataan Isaac itu, Brandon justru tak percaya bahwasanya Tuhanlah yang telah menciptakan dunia ini. Melihat tingkah laku Brandon yang sangat aneh, Claire berusaha mengingatkan Brandon agar tidak terjebak dengan kenangan masa lalu bersama Sam. Namun si Brandon ini orangnya sangat keras kepala. Ia tetap yakin bahwa kejadian ini bukanlah kejadian yang seharusnya terjadi pada hidup mereka. Ia lalu menanyakan pada istrinya tentang gambar orang yang ada di Monopoly. Claire sangat yakin bahwa gambar orang yang ada di Monopoly itu sedang menggunakan sebuah monokel atau kacamata pada satu sisi matanya. Namun ketika ia mengeceknya, ternyata orang di gambar Monopoly itu tidaklah menggunakan monokel. Tak hanya itu, Brandon juga menunjukkan bahwasannya karakter Curious George itu sebenarnya tidak memiliki ekor. Hal itu jauh berbeda dengan boneka George yang dimiliki oleh Sam yang memiliki ekor. Brandon mencoba menjelaskan jika semua keanehan itu berkaitan dengan teori Mandala Effect. Ia sangat yakin bahwa sebenarnya Sam masih hidup di dunia multiverse, atau lebih tepatnya bumi versi yang lain. Namun Claire justru marah dan kecewa dengan Brandon yang hanya mementingkan dirinya sendiri dengan teori-teori anehnya, yang mana hal itu malah membuat mereka tak bisa melupakan kenangan masa lalu. Singkat cerita, Brandon mendapati nama seseorang ilmuwan bernama Dr. Penfold yang juga meyakini bahwa dunia ini hanyalah sebuah simulasi. Brandon kemudian mencoba menemui Dr. Roland dan membahas seputar Mandala Effect bersamanya. Mereka pun akhirnya berkesimpulan bahwasanya dunia ini terbentuk oleh sebuah coding atau kode-kode yang dalam komputer itu. Namun untuk mengubah segala sesuatu yang ada di dalam bumi ini harus menggunakan komputer yang berspesifikasi tinggi sekali. Akhirnya si profesor itu pun ingat dan langsung menunjukkan kepada si Brandon bahwasanya ia pernah menciptakan sebuah komputer tingkat tinggi lah spesifikasinya istilahnya. Dan di sana pun Brandon langsung tuh mencoba untuk membuat skrip coding ia sendiri yang nantinya akan mengembalikan anaknya yang bernama Sam. Singkat cerita, Brandon pun dapat tuh membuat coding untuk mengembalikan si Sam. Hari demi hari ia telah lewati hingga pada suatu ketika
ketika ia sedang bangun tidur, ia terkagetkan oleh keberadaan si Sam yang sedang duduk santuy. Pada saat itu pula istrinya mengetahui dan langsung tuh mereka menggunakan waktu itu untuk bersenang-senang dengan anaknya itu. Hingga tiba pada suatu ketika, Brandon mengetahui bahwasannya ada kesalahan di dalam skripnya itu. Di sana terlihat istrinya yang hari demi hari semakin stres alias terkena gangguan jiwa karena menolak keberadaan si Sam itu. Brandon pun langsung tuh memutuskan untuk mendatangi Dr. Roland. Namun, ketika sudah sampai di rumahnya, istrinya mengatakan bahwasanya Dr. Roland sudah lama meninggal. Brandon pun yang tahu bahwa semua ini adalah salahnya, langsung tuh memutuskan untuk membuat skrip coding baru yang dimana yang kali ini itu adalah untuk ngeriset semua hal yang telah terjadi di bumi ini, yang nantinya akan kembali ke kehidupan normal. Setelah ia selesai membuat skrip itu, ia pun langsung tuh menerapkannya. Dan apa yang terjadi? Ini dia yang terjadi. Maybe it's in my head, Claire, but what if it's not? Ya, perlahan-lahan semua di seluruh bumi terreset tuh. Dari keadaan pohon-pohon yang ngeglitch, mobil-mobil yang ngeglitch, dan sampai orang juga ada yang ngeglitch. Singkat cerita, semuanya sudah hilang. Seluruh kehidupan di bumi, di planet, dan segalanya. Karena kan tadi direset oleh si Brandon. Namun, waktu demi waktu terlihat di sana, skrip milik Brandon tiba-tiba berjalan lagi dan dunia pun mulai terbentuk kembali. Planet mikroba, virus, hewan-hewan, laut, dinosaurus, manusia, dan seluruh kota kini kembali seperti sedia kala, tanpa adanya bug ataupun kesalahan-kesalahan lainnya, termasuk Mandala Effect juga ikut menghilang. Di ending kita diperlihatkan kembali kejadian di pantai, dan di sana seperti biasa mereka sedang berlibur, dan ketika si Sam ingin mengambil boneka George yang tenggelam itu, Brandon pun memanggil dan menyuruhnya untuk meninggalkan boneka George itu. Film pun berakhir. Bagaimana menurut kalian film ini seru atau tidak? Tulis di kolom komentar. So, itu dia adalah alur film dari film Mandala Effect. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe bagi yang belum. So, Mamang akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.